hayya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun usyik wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahyanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwali wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul al-ayah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengkaruniai pada kita sekalian dengan rahmat, taufik, hidayah dan kenikmatan-kenikmatannya. Baik itu kenikmatan yang berupa kesempatan, kesehatan, lebih-lebih nikmat Islam dan iman. Karena hanya dengan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin, kita sekalian pada siang hari ini masih mampu dan sanggup menjalankan sebagian kewajiban kita pada Allah, yaitu menghadiri dan menjalankan ibadah salat Jumat. Salam dan salawat marilah kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Dalam kesempatan ini pula kami ingatkan dan mengajak khusus pada pribadi kami dan hadirin dan jemaah Jumat rahimahullah pada umumnya. Marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan mutu dan kualitas keimanan sekaligus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Karena hanya dengan bekal dan modal iman dan takwa itulah membawa
kita kepada kebahagiaan hidup baik di dunia ini, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Hadirin dan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Orang Jawa mengatakan bulan Maulud, karena di bulan itu ada salah satu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Setiap bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, kita teringat peristiwa yang terjadi 15 abad yang lalu, yang terjadi di kota Mekah khususnya dan dunia pada umumnya. Orang mengenalnya dengan zaman jahiliyah atau disebut juga dengan zaman kebodohan, di mana dalam masalah-masalah ketuhanan orang sudah percaya dengan adanya Allah sebagai pencipta alam, Allah sebagai penguasa, mereka percaya. Cuma dalam beribadah mereka menggunakan perantaraan berhala dan arca, sehingga di dalam Ka'bah itu sendiri dan sekitarnya banyak sekali berhala-berhala yang mereka sembah untuk mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah hukum dan politik, mereka menggunakan hukum riba. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Siapa yang kuat dialah yang bisa memerintahkan pada yang lainnya. Kemudian dalam masalah ekonomi, banyak orang-orang itu membungakan uang yang dikenal dengan istilah riba. Juga dalam masalah-masalah yang lainnya, baik yang berkaitan dengan masalah sosial dan lain sebagainya. Hadis jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat, Rasulullah bisa merubah kondisi masyarakat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern, dari zaman orang yang tidak bermoral menjadi orang yang bermoral. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Paling tidak ada 3 yang dilakukan oleh Rasulullah, dan kalau kita mau mengikuti, insya Allah kita pun bisa memperbaiki kondisi umat manusia pada sekarang. Yang pertama yang beliau lakukan yaitu menanamkan keyakinan atau kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah sebagai pencipta dan orang pada Allah itu hubungan secara langsung, tidak usah melalui perantaraan. Karena pada hakikatnya mereka itu mengatakan saya menyembah berhala itu hanyalah untuk mendekatkan diri pada Allah, dan Allah tidak akan butuh perantaraan seperti itu. Sehingga dalam ayat dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tanazzalu alaihim malaikatu wala takhaf wala tahzanu wa bashir bi jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah atau bersungguh-sungguh, maka para malaikat akan turun pada mereka seraya membisiki, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Dari ayat ini jelas menunjukkan pada kita sekalian bahwasanya bagi orang yang benar-benar yakin pada Allah, kemudian dia beristiqomah, dia tidak campurkan antara keyakinan dengan kepercayaan yang tidak benar. Keyakinannya dicampur dengan kepercayaan syirik yang menyekutukan Allah, maka malaikat akan turun pada mereka seraya membisiki, jangan khawatir kamu lapar, jangan khawatir kamu akan jatuh, karena apa? Kamu adalah jaminan daripada Allah SWT. Seandainya apa yang kamu inginkan di dunia ini belum tercapai, maka bergembiralah, di sana ada surga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Maka bagi orang-orang yang beriman, yang percaya pada Allah, tidak ada rasa khawatir dan ketakutan sedikit pun. Bahkan orang-orang yang beriman ini merupakan suatu derajat yang tinggi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan dalam ayat yang lain, wala tahinu wala tahyanu wa antum a'lau in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa khawatir, janganlah kalian merasa sedih hati. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tinggi jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dengan iman yang dimiliki, dengan iman yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu bisa membawa dia kepada hal-hal yang bisa menyelamatkan dia dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Juga dengan keimanan itu bisa dengan suatu motivasi atau pendorong orang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, walaupun perintah itu terkadang berat, bahkan segi nalar mungkin dia akan masuk pada nalar pikirannya. Begitu juga dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dijadikan sarana untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar, dia tahu bahwasanya semua yang dilakukan di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jika kalian beramal, barang siapa yang beramal walaupun sebesar dzarrah yang berupa kebaikan, maka kebaikan itu akan diperlihatkan pada orang tersebut. Sebaliknya bagi orang yang beramal kejelekan walaupun cuma sebesar dzarrah, maka itu akan diperlihatkan pada orang yang bersangkutan pula. Jadi dari jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita ingin memperbaiki diri kita khususnya dan masyarakat kita pada umumnya, yang perlu ditanamkan adalah masalah keimanan ini lebih dahulu. Karena kalau orang itu imannya sudah mantap, sudah yakin betul, maka untuk masalah yang lain itu akan mudah. Melaksanakan perintah Allah mudah, meninggalkan larangan Allah mudah. Karena apa? Dia mengetahui persis bahwasanya itu akan dimintai pertanggungjawaban sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ayat yang saya baca di atas. Maka ada sahabat ketika bertanya pada Rasulullah, dijawab dengan kedua ayat tersebut, dia mengatakan, "Cukuplah ya Rasulullah dengan dua ayat tersebut untuk memperbaiki perilaku saya dan mendorong saya untuk melaksanakan perintah Allah." Namun jamaah rahimakumullah, banyak orang-orang yang ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka seolah-olah Allah itu menganggap Allah itu tidak kuasa, menganggap Allah itu tidak menguasai alam semesta ini. Allah tidak melihat apa yang dia lakukan. Karena apa? Adanya keraguan, mungkin karena pengaruh pemikiran atau pengaruh budaya atau pengaruh-pengaruh yang lainnya. Sebagaimana katakan dalam dua ayat yang berbunyi, "Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ma'minal ladzina amanu billahi rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwali wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Ya, artinya kurang lebih demikian. Sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tanpa ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi kalau kita ingin dikatakan iman kita adalah iman yang dikatakan orang yang benar, maka jangan kita merasa ragu sedikit pun untuk melaksanakan, untuk mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebagai motivasi terhadap apa yang kita lakukan, sebagai pencegah daripada perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena kalau orang itu ragu-ragu jamaah rahimahullah, ketika dia akan melaksanakan suatu perbuatan, melaksanakan perintah Allah, dia berpikir sebenarnya surga itu ada atau tidak, neraka itu ada atau tidak, janji Allah itu benar atau tidak. Nah, kalau pikirannya sudah seperti itu, setiap kali dia akan melakukan suatu perbuatan, dia akan dipikir jauh-jauh, dia akan ditimbang-timbang, akhirnya dia menjadi melaksanakan perintah itu. Tapi kalau dia yakin dengan adanya Allah dan adanya hari pembalasan, maka dia akan melaksanakan dengan semaksimalnya. Misalnya saja, kita ambil contoh kecil saja. Kita melaksanakan salat tahajud pada malam hari ini, pada malam hari sekitar jam 3, dengan menyaksikan pertandingan sepak bola. Tentunya kalau bagi orang itu yang beriman yakin pada Allah, dia tahu janji daripada Allah akan ditempatkan tempat yang terpuji. Walaupun dia ngantuk, walaupun di sana ada tayangan sepak bola yang mengaksikan, dia tinggalkan tayangan sepak bola itu kemudian melaksanakan salat tahajud. Ketika dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, karena ada panggilan ya lagi namanya di Jumati, dia segera laksanakan panggilan itu. Walaupun dia tinggalkan semua perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Karena apa? Dia tahu di dalam hikmahnya melaksanakan salat Jumat. Ketika dia sibuk dalam bekerja, ketika dia mendengarkan suara adzan, dia
penuhi panggilan adzan itu melaksanakan sholat berjamaah. Ini bagi orang-orang yang imannya itu benar-benar. Kalau enggak, wah ini baru rame tokonya, ini baru begini-begini, akhirnya dia tidak melaksanakan perintah Allah. Karena apa? Imannya masih ragu-ragu, diliputi dengan was-was dan takut akan kerugian tadi. Begitu juga dengan masalah sedekah, infak dan zakat. Orang yang benar-benar yakin pada Allah Subhanahu wa taala, dia rela mengorbankan hartanya untuk kepentingan jihad fisabilillah, untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan agama, karena dia tahu ini akan mendapatkan balasan daripada Allah. Namun bagi orang yang ragu-ragu, kadang-kadang dia tuh berpikir, kalau saya infak sekian, kalau saya sedekah sekian, zakat sekian, maka harta saya akan berkurang. Dia tidak percaya kalau di sana pahalanya dilipatkan sampai 700 kali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri kita dan juga keluarga kita dan orang lain, yang pertama tanamkan yaitu keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah selama 13 tahun di Mekah. Beliau belum melaksanakan ibadah-ibadah khusus, hanya menanamkan masalah keimanan pada orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kemudian yang kedua, yaitu dengan melaksanakan ibadah. Ibadah adalah realisasi daripada keyakinan dalam hatinya. Dan kalau orang itu melaksanakan ibadah, itu manfaatnya akan kembali kepada orang yang bersangkutan, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah mengatakan, seandainya seluruh manusia, mulai Nabi Adam sampai dengan yang terakhir hidup, semua melaksanakan perintah Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah kebesaran Allah. Allah tetap Rabbul Alamin. Kemudian seandainya semua orang kafir menentang perintah-perintah Allah, derajat Allah pun juga tidak akan berkurang. Ini artinya apa? Ketika orang itu melaksanakan ibadah, itu manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri dan juga dampaknya pada orang lain. Misalnya, seringkali saya katakan, ketika orang itu zakat, maka dengan zakatnya itu membersihkan dirinya sendiri dan harta bendanya. Dan orang lain yang menerima zakat itu, dia akan tertolong dalam masalah perekonomiannya. Jadi manfaatnya kembali pada diri dan orang lain. Ketika orang itu mengeluarkan hartanya untuk kepentingan umum, manfaatnya juga sama. Ketika orang itu memberikan ilmunya pada orang lain, dia akan mendapatkan pahala, orang lain akan mengetahui mana yang benar dan yang salah. Ini karena apa? Karena usaha dia beribadah diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Maka di jamaah Jumat rahimahullah, semua perilaku kita yang baik, yang diperintahkan dalam Al-Quran, marilah kita niati ibadah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah. Walaupun itu nampaknya adat, walaupun nampaknya kebiasaan, tapi kalau diniatkan melaksanakan perintah Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan ganda. Yang pertama, apa yang kita inginkan di dunia ini akan tercapai, kemudian di alam akhirat akan mendapatkan pahala daripada Allah SWT. Dan kalau kita pelajari ayat Al-Quran, manusia tidak diperintah kecuali wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia itu tidak diperintah kecuali hanyalah untuk beribadah pada Allah dan mengikhlaskan dalam beragama. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah, kita lakukan dengan penuh keikhlasan, hanya ridha Allah yang kita cari. Sebab kalau orang itu niatnya bukan karena Allah, nanti di dalam akhirat tidak mendapatkan pahala apa-apa, tidak akan mendapatkan balasan. Kemudian oleh Allah, carilah balasan, carilah pahala kepada siapakah ibadahmu itu kamu niatkan. Nah, dari itu sekali lagi saya minta mengajak pada pribadi saya sendiri dan di jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita niatkan apa yang kita lakukan itu dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu menumbuhkan rasa malu. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya awal mula yang diperintahkan Allah pada Rasul yaitu adanya sifat malu. Kalau orang itu tidak punya rasa malu, silahkan dia mau berbuat apapun, silahkan, dipersilahkan. Karena apa? Dengan rasa malu ini orang akan termotivasi juga. Dia malu kalau dia tertinggal melaksanakan kebaikan. Dan dia juga merasa malu kalau dia melaksanakan suatu keburukan. Karena semuanya akan kembali pada dirinya sendiri. Coba kita perhatikan orang-orang zaman sekarang, banyak yang
rasa malu itu hilang pada dirinya. Sehingga orang itu bangga melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa, bangga melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena apa? Dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Sehingga fastabiqul khairat, berlomba-lomba ke dalam kebaikan itu seolah-olah sekarang sudah hilang. Karena apa? Karena orang itu merasa cukup dengan apa yang telah dia lakukan. Dia tidak merasa kurang. Tidak mestinya bagi seorang muslim. Itu hendaknya kita dalam masalah ibadah membandingkan dengan orang-orang yang di atas kita. Karena dengan perbandingan seperti itu kita akan merasa kurang. Namun kalau kita membandingkan dengan orang-orang yang di bawah kita, mengakibatkan kita itu akan memiliki sifat sombong. Karena apa? Karena kita merasa lebih baik daripada mereka. Dalam masalah dunia, kita hendaknya melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Tujuannya apa? Supaya kita tuh bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Namun dalam masalah jangan melihat orang yang di atasnya, karena Allah melihat orang yang di atasnya, kita akan merasa tamak dan kita akan merasa kurang sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Maka Rasulullah telah mengatakan al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Kalau orang itu tidak punya rasa malu lagi, maka dia imannya telah terhapus dalam hatinya. Untuk itu jamaah rahimahullah, marilah dalam memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW ini kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, yaitu kita perkuat keyakinan kita. Karena yang namanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Namun kita pertahanan, setiap hari kita tingkatkan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, yaitu kita laksanakan ibadah-ibadah yang baik itu ibadah sifatnya mandho maupun ghairu mandho. Karena dengan melaksanakan ibadah tadi, insya Allah bisa meningkatkan keimanan kita dan kita mendapatkan balasan baik di dunia ini lebih-lebih dalam akhirat nanti. Yang ketiga adalah kita tumbuhkan sifat malu dalam diri kita masing-masing. Artinya malu bila tertinggal melaksanakan perbuatan yang baik dan malu bila melaksanakan perbuatan yang tercela, walaupun di sana tidak ada orang yang ketahuilah bahwa yang itu adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kabar singkat dari siang hari ini. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman dan takwa kita semakin hari akan semakin meningkat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa fil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul huwa anta rahimin. Hayya 'alas shalah.